Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apo Indragiri. Kali ini saya akan membahas di rubrik inspirasi sukses. Tapi kali ini inspirasi sukses ini kita ubah jadi inspirasi berani. Kenapa inspirasi berani? Karena kita akan membahas satu buku yang menurut saya bagus ya. Buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung, ditulis oleh Dr. Siti Fadilah Supari, SP, spesialis JP jantung ya. Buku ini ditulis berapa ya? Tahun 2007. Teman-teman bagi yang belum tahu, beliau ini adalah Menteri Kesehatan di era kepemimpinan Pak SBY begitu. Nah, yang bikin heboh ini adalah saat beliau menjabat jadi menteri, terjadi wabah flu burung di Indonesia ya. Nggak di Indonesia aja, ada di Vietnam juga. Di buku ini ditulis seperti itu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah sebenarnya di dunia ini penjajahan itu belumlah bisa dikatakan berakhir, itu belum. Cuman medianya saja yang berubah. Jadi kalau dulu penjajahannya adalah model penaklukan ya, seperti Belanda yang berabad-abad ya menjajah bumi manusianya kita, termasuk kita ya. Nusantara itu berabad-abad, kemudian Jepang. Tapi sebenarnya kolonialisme secara model Belanda sama Jepang ini sebenarnya belum berakhir, belum. Kalau teman-teman masih ingat, seperti di Irak, di Suriah, itu sebenarnya penjajah itu ya masih ada gitu. Jadi mereka masih pengen menguasai daerah-daerah tertentu karena masih sama saja sebenarnya modusnya sama, kekayaan sumber daya alam, minyak, tapi triknya berbeda. Nah, kenapa ada hubungannya dengan ini? Karena nanti kita akan kaget bahwa fakta-fakta yang beliau tulis itu ternyata ada kekuatan besar di balik sebuah wabah ya. Jadi ketika wabah flu burung atau H5N1 di Indonesia itu terjadi, ada 3 kekuatan yang ingin saya tempelin di sini, maksudnya begitu ya. Jadi Bu Siti Fadilah Supari ini berhadapan. Kenapa saya sebut Bu Siti Fadilah Supari aja? Karena ini memang kaitannya dengan beliau yang bertanggung jawab. Dan di buku ini, seingat saya, setelah saya baca itu tidak ada intervensi satupun dari pemimpin negeri ini. Jadi Pak SBY itu tidak cawe-cawe itu. Tidak, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ini yang saya tangkap yang pertama. Jadi ada 3 kekuatan yang harus dihadapi oleh Bu Siti Fadilah Supari sebagai Menteri Kesehatan. Teman-teman kalau punya buku ini dan membaca kemudian punya pandangan berbeda, nggak apa-apa, nanti ditulis di kolom komentar YouTube ya. Insya Allah nggak subjektif lah. Ini objektif dari penelitiannya beliau, tapi dibahasakan dengan bahasa umum gitu.
seingat saya kalau bahasa ilmiah tuh rumit, sangat rumit untuk dibaca oleh orang awam. Nah, meskipun sudah disederhanakan, banyak istilah-istilah medis, istilah kesehatan, dan kurang lebih sama saja yang istilah-istilah yang disampaikan saat ini. Kan ada wabah corona ya, sama, kurang lebih sama. Dan kalau nggak salah ini sebenarnya induk virusnya ya sama, itu flu burung, SARS, MERS gitu ya. Ya yang lebih paham dengan dunia kesehatan silahkan dikoreksi juga salah. Jadi Bu Siti Fadila Supari di buku ini menghadapi 3 kekuatan. Yang pertama itu adalah WHO ya, World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia. Yang kedua adalah Amerika. Ternyata di situ kebuka banget ya. Ternyata Amerika itu ada di baliknya WHO. Ya silakan teman-teman carilah referensinya kalau nggak percaya. Kemudian ketiga adalah dunia industri farmasi yang membuat vaksin. Ini ya, ada 3 ini ya, WHO, kedua Amerika di belakang WHO, kemudian industri farmasi. Kalau di buku ini beliau menyebut-nyebut punya anaknya Bush, perusahaan kalau nggak salah dulu vaksinnya dibuat oleh Baxter, seingat saya ya. Baxter itu punyaan Kim Bush. Mungkin anaknya George Walker Bush ya, yang senior itu ya, Bush senior ya. Perusahaan industri farmasi itu ya membuat vaksinnya. Terus di sini juga disebut Bill Gates ya, Bill Gates Foundation itu. Jadi setiap ada virus ternyata mereka itu pengen virusnya itu dikirim ke WHO gitu. Singkatnya seperti itu ya. WHO itu pengen kalau ada wabah gitu, di pusat wabah itu mengirim virusnya itu ke WHO. Nah, Bu Siti Fadila Supari ini kemudian bertanya-tanya kenapa harus ke WHO gitu. Ketika menanyakan mana hasil virus-virus yang dikirim oleh negara-negara lain sebelumnya kan Vietnam gitu, ternyata nggak ada. Nah, virus yang sumber virus itu vaksin itu kan dibikin dari virus ya. Nah, jadi ketika ada wabah itu, satu negara yang kena wabah itu diharapkan mengirim ke WHO. Ternyata WHO itu bukan lembaga resmi yang meneliti virus itu untuk membuat vaksin. Ternyata di Los Alamos Lab, Los Alamos. Jadi kalau teman-teman kurang terlalu paham, Los Alamos itu labnya Amerika di bawah Kementerian Energi ya, itu yang membuat bom atom di Hiroshima. Jadi ketika dikirim inti virus itu untuk diteliti, ternyata masuk ke labnya Los Alamos ya kalau nggak salah gitu. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Bu Fadila Supari. Oh, nggak bisa begini caranya. Kemudian beliau ketika ditekan oleh WHO untuk mengirimkan virus itu nggak mau gitu. Beliau kemudian membuat satu forum, kemudian inilah jadi berserta mengundang negara-negara sahabat ingin merubah aturan yang sudah berjalan 50 tahun, namanya itu Global Influence Surveillance Network. Jadi
kalau ada virusnya itu dikirim ke WHO, dan itu nanti yang ngirim itu nggak ada ininya, nggak ada imbal baliknya, nggak ada laporannya, itulah pokoknya bukan sejajar negara antar negara gitu ya. Jadi begitu, jadi ibaratnya negara miskin itu ya nanti tinggal tunggu vaksinnya, kita kayaknya beli mahal gitu, seperti itu, dikerjain lah intinya. Nah, Bu Fadilah Supari nggak mau gitu, kemudian membuat forum, sampai akhirnya singkat cerita ya, Bu Fadilah ini lobby-lobbynya itu sampai mengubah aturan yang sudah berjalan 50 tahun. Keren nggak keberaniannya beliau? Tidak ada campur tangannya. Padahal WHO tuh sering ngasih bantuan, apalagi Amerika ke Indonesia ya. Oh, kalau Bu Fadilah Supari bilang ya bantuan gitu, ini beda lagi gitu, maksudnya begitu. Jadi Bu Fadilah Supari ini benar-benar berani, jiwanya merdeka lah gitu ya. Nanti kita bahas apa filosofinya yang bisa kita kaitkan dengan menulis ya. Nah, ketika sudah berjuang seperti itu, apakah ada kendalanya? Wah, banyak. Bahkan beliau juga disabotase gitu ya, ketika pesawatnya di cancel, harusnya memberi pidato di Jenewa, itu rapatnya besok, hari ini berangkat, pesawatnya disabotase. Sabotase bukan dihancurkan pesawatnya, nggak, di cancel, pesawatnya di delay, jadi harus nyari pesawat lagi. Sampai sana itu kemungkinan harusnya nggak bisa pidato, ternyata bisa menginterupsi gitu. Nah teman-teman, perjuangan beliau tidak mudah, tapi ternyata berhasil itu mengubah aturan. Dan Indonesia awalnya tuh nggak ada yang mendukung, awalnya cuma Iran siapa itu. Lama-lama karena memang kebenaran yang disampaikan, jadilah didukung oleh mayoritas itu. Jadi akhirnya WHO dan yang lain-lain itu ya kalah gitu. Keren nggak? Padahal kita tahu sendiri ya, saat ini ya kalau orang hutangnya kita ke mana ya, ke Amerika gitu. Di baliknya mereka tuh ya Amerika begitu kan, Bank Dunia dan lain-lain gitu. Tapi Bu Fadilah Supari itu nggak takut gitu, nggak malu gitu. Dia karena memang kebenaran ya, kalau kebenaran tuh ya harus disampaikan. Wah, ini ada yang nggak adil. Bahkan di halaman berapa ini ya, di halaman ada kutipannya yang bagus nih, di halaman 81 beliau ya satu saat hampir di sidang itu, sebelum sidang akhir itu ada kemungkinan kalah, Indonesia itu kalah. Kutipan yang bagus itu, lebih baik kalah terhormat daripada kompromi gitu. Kalau kompromi itu kan ya akhirnya sebenarnya kalah, tapi kita nggak punya marwah itu. Marwah itu kehormatan. Terus di halaman berapa ya itu? 117 nih. Ini dari bukunya beliau ya, Dasar Kapitalisme, halaman 117. Dasar kapitalisme tolol membodohi bangsa yang tidak tahu. Bangsa yang bodoh dan terbelakang bukan berarti menjadi sumber pendapatan bagi bangsa yang maju. Ilmu pengetahuan yang maju bukan untuk menipu bangsa yang belum maju. Ilmu pengetahuan yang maju hendaknya mensejahterakan umat manusia. Dan masih panjang ya. Di baliknya itu ya, ada kapitalisme global. Musuhnya Bu Fadilah siapa? Kekuatannya itu WHO, Amerika, industri farmasi. Jadi kalau orang yang menurut saya ya, yang layak untuk dimintai pendapat hari ini tentang wabah ini ya beliau. Karena beliau tahu aturan-aturan di WHO, siapa yang harusnya
bekerja, terus solusinya bagaimana. Dulu seingat saya itu flu burung itu banyak hewan yang dibakar atau dimusnahkan ya. Secara ekonomi itu kan merugikan, tapi memang beliau membuat keputusan yang harus cepat itu. Dan ini didukung oleh Pak SBY setahu saya. Nah, apa yang bisa kita petik dari buku Saatnya Dunia Berubah? Dan ini hebatnya ternyata orang Indonesia dan perempuan lagi. Menteri Siti Fadila Supari, Dokter Siti Fadila Supari SPJP. Ya. Yang pertama, seorang penulis itu harus berani melawan ketidakadilan. Nah, ini termasuk Bu Fadila Supari ini cerdik ya. Kalau bahan-bahan penelitian beliau nggak ditulis jadi buku, terus dibikin yang bisa dibaca oleh awam seperti saya, seperti teman-teman, atau yang beli buku zaman dulu ya, 2007, ini mungkin kita nggak akan tahu sebenarnya ada kekuatan besar di balik vaksin ya industri, ya WHO nya sendiri gitu. Ada konspirasi di situ ya. Pada intinya penjajahan itu tetap ada, karena ada yang rakus pengen menguasai bangsa lain, pengen harta yang berlimpah-limpah itu ya. Terus yang pertama itu tadi keberanian seorang penulis untuk menyampaikan kebenaran. Terus yang kedua ya, bagi teman-teman yang belum berani menulis gitu ya, harus berani gitu. Contohnya ya Bu Fadila Supari ini, kalaupun salah ya bisa kita ada yang membenarkan begitu, jadi jangan takut salah itu. Yang kedua. Terus yang ketiga, biasanya kebenaran itu tidak akan mudah disampaikan, pasti ada musuh-musuhnya, dan teman-teman sebagai penulis harus berani dengan konsekuensinya itu. Ya, penulis kebenaran itu musuhnya ya orang-orang jahat. Biasanya orang-orang yang jahat tidak suka dengan keadilan, nggak suka dengan kemakmuran. Maksudnya orang lain makmur itu mereka nggak suka. Maksudnya satu negeri makmur itu mereka nggak suka. Mereka pengen menguasai, mereka pengen memiskinkan lah secara nggak langsung. Yang penting urusan perut mereka selesai gitu. Sama seperti Belanda, Jepang, motifnya ya sebenarnya itu rakus, pengen menguasai orang lain, menginjak-injak. Kalau zaman dulu kan pribumi ada namanya pribumi ya. Kalau sekarang pun sama saja, penjajahannya itu ya penjajahnya ada, meskipun wilayahnya kelihatannya merdeka, tapi secara ekonomi, mungkin secara keamanan, secara sosial budaya itu sebenarnya masih terjajah. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan review buku Saatnya Dunia Berubah sebagai inspirasi berani kita untuk berani menulis, berani bersuara kalau adanya ketidakadilan, ketimpangan, kecurangan, dan lain-lain. Harus berani, karena kalau kita diam ya sampai kapanpun kita tetap dijajah itu bisa wilayah, bisa pikiran. Kemudian bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan kritik dan komen. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe di channel Abu Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.